Selamat datang kembali di channel Pedia Film. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berjalan. Pria tersebut bernama Song Su. Ia merupakan mahasiswa yang baru saja diterima di salah satu universitas. Saat itu, ia sedang bersama dengan ibunya, karena ibunya berniat menitipkan Song ke rumah temannya untuk sementara waktu, sampai ibunya mendapatkan rumah kontrakan baru untuknya. Ketika telah sampai di rumah teman ibunya, seorang wanita pun keluar menyapa mereka. Wanita tersebut adalah Jae-young. Saat telah di dalam rumah, mereka pun mengobrol bersama. Di sini ibunya memperkenalkan Song kepada temannya dan menjelaskan maksud kedatangannya. Setelah mendengar semuanya, Jae-young pun mengizinkan Song untuk tinggal sementara bersamanya. Setelah itu, ibunya pun pulang. Song lalu dibawa ke sebuah kamar tempat ia akan tidur. Esok harinya, terlihat Song yang sedang di kampus. Ia kemudian berkenalan dengan seorang pria yang bernama Jeon-su. Karena memiliki pemikiran yang sama, mereka akhirnya menjadi teman akrab. Scene berlanjut. Ketika Song pulang dari kampus, ia tak sengaja melihat Jae-young yang sedang melakukan yoga dengan lekukan tubuh yang sangat aduhai. Hal itu pun membuat pedangnya berdiri dan siap untuk melakukan pertempuran. Saat Song akan pergi ke kamarnya, ia mendengar Jae-young yang masuk ke kamar mandi. Karena pikirannya yang sudah traveling kemana-mana, ia pun pergi mendengar Jae-young yang sedang mandi. Lalu ketika sedang di kamarnya, ia pun menghayalkan dirinya sedang melakukan Netflix and chill bersama Jae-young. Esoknya, Song bersama dengan Jeon-su yang berada di kampus melirik beberapa wanita yang lewat di depan mereka. Wanita tersebut bernama Min-ji. Malam harinya, terlihat Song sedang main game di laptopnya. Karena merasa haus, ia lalu keluar mengambil minuman di dapur. Akan tetapi, ketika sedang menuruni tangga, ia tiba-tiba saja mendengar suara pemersatu bangsa di kamar Jae-young. Karena penasaran dengan suara tersebut, ia kemudian pergi mengintipnya. Yang ternyata Jae-young dengan suaminya sedang melakukan Netflix and chill, di mana suaminya tersebut baru saja pulang dari luar kota. Akan tetapi di sini terlihat Jae-young yang kurang puas dengan servis yang diberikan oleh suaminya itu. Esoknya terlihat suami Jae-young telah pergi keluar kota untuk bekerja. Lalu Song yang hari itu tak masuk kuliah meminta izin kepada Jae-young untuk keluar. Namun ternyata Jae-young juga akan keluar untuk bertemu dengan temannya. Karena penasaran, Song akhirnya memutuskan mengikuti Jae-young secara diam-diam. Jae-young kemudian pergi ke sebuah toko pakaian. Song pun mengikutinya masuk ke dalam toko itu. Di sini, Jae-young bertemu dengan temannya yang merupakan manajer di toko tersebut. Mereka berdua kemudian masuk ke sebuah ruangan ganti pakaian. Melihat hal itu, Song juga masuk ke ruangan ganti tepat di sebelah mereka. Namun saat sedang menguping, ia pun sangat terkejut. Yang ternyata Jae-young dan temannya itu sedang melakukan Netflix and chill dengan mode silent. Setelah selesai melakukannya, saat mereka berdua sedang mengobrol di luar, Jae-young melihat Song keluar dari toko pakaian itu. Hal itu pun membuat ia bingung dan bertanya, mengapa Song ada di toko tersebut. Scene berlanjut. Terlihat Song yang menemui Jeon-su dan menceritakan kejadian apa yang baru saja ia alami. Karena perasaannya yang sedang kacau, ia melampiaskan kekesalannya kepada Jeon-su dan bergegas pulang. Esok paginya, saat Song sedang minum susu, ia tak sengaja melihat gunung kembar Jae-young yang sangat terlihat jelas. Karena Jae-young tak memakai bra. Hal itu pun sangat membuat ia terkejut. Song kemudian pergi menemui Jeon-su di sebuah taman. Di sini, Jeon-su mengatakan bahwa ia akan mengadakan pesta. Ia juga akan mengundang Min-jae dan teman-temannya. Malam harinya, mereka pun berpesta di sebuah bar sambil mengobrol. Akan tetapi, terlihat Song tak ikut minum dan mabuk seperti lainnya. Hal itu pun membuat Min-ji penasaran. Lalu, saat telah selesai berpesta, Min-ji dan Song pulang bersama, dikarenakan arah jalan pulang mereka sama. Disinilah awal kedekatan mereka, di mana Min-ji mulai tertarik dengan sosok keluguan Song. Ketika telah sampai di rumah, Song langsung mendengar suara pemersatu bangsa. Ia pun mengira suara tersebut dihasilkan oleh Jae-young dan suaminya. Akan tetapi, saat ia sudah berganti pakaian dan ingin mengambil minuman di dapur, ia pun mencoba mengintip Jae-young dan suaminya. Namun ternyata, pria yang sedang Netflix and chill dengan Jae-young bukanlah suaminya, melainkan temannya Jae-young yang sebelumnya ia temui di toko pakaian.
Di sini secara tidak sengaja, Jaehyung pun melihat Song yang sedang mengintip. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, saat malam harinya, terlihat Song yang sedang menonton film sambil melakukan olahraga 5 jari. Namun tiba-tiba saja Song dikagetkan oleh Jaehyung yang datang membawakan ia makanan di kamarnya. Hal itu pun membuat ia sangat malu. Esok harinya, Song bertemu dengan Jeonsu. Ia pun menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Malamnya, saat telah pulang, Song melihat Jaehyung yang tertidur di sofa. Akan tetapi, ia tak memperdulikannya dan langsung naik ke atas. Ketika sedang mengganti bajunya, tiba-tiba saja Jaehyung masuk ke dalam kamarnya dan langsung melepaskan pakaiannya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan Netflix and chill. Esoknya saat di kampus, Song terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, di mana ia terlihat sangat gembira karena sudah melakukan wow dengan Jeong. Sementara itu, Jaehyung yang sedang berada di rumah terlihat sedang melamun dan merasa bersalah karena telah melakukan wadidaw dengan anak dari temannya. Scene pun berlanjut ketika Song yang sedang menelpon dengan ibunya. Di sini, Song mengatakan kepada ibunya bahwa ia sangat senang tinggal di rumah temannya itu. Lalu ketika telah pulang di rumah, ia pun kaget melihat Jaehyung yang sedang melakukan Netflix and chill dengan manajer toko pakaian itu. Karena merasa cemburu, ia pun langsung masuk ke dalam kamarnya, mengemas semua pakaiannya dan pergi dari rumah Jaehyung. Ia lalu menemui Jeonsu dan menginap di kosannya untuk sementara waktu. Esok harinya, Song kemudian menemui Minji dan menembaknya. Karena Minji sebelumnya sudah tertarik dengan Song, ia pun langsung menerimanya. Di akhir film ini, terlihat Song yang sedang merapikan kosan Jeonsu. Ia lalu membuka pintu dan menyuruh Minji untuk masuk. Tak lama kemudian, setelah itu mereka langsung melakukan Netflix and chill. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!